juta kilometer masih panas, apalagi panasnya api neraka. Kalau kira-kira 50 juta jaraknya dengan bumi kilometer, mungkin tidak bisa tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Nanti di hari kiamat matahari ada di atas kepala. Gambaran saking dekat, kira-kira bagaimana panasnya tiang bumi. Tapi berbahagialah kita yang menghidupkan sunnah Nabi dengan tulus, yang banyak membaca sholawat. Walaupun panasnya matahari, kita tidak merasakan sengatan matahari. Kenapa? Karena mendapatkan naungan Allah. Di antara amalan untuk mendapatkan naungan Allah di hari kiamat adalah man ahya sunnati, orang yang menghidupkan sunnah. Sunnah banyak, belum lagi bacaan-bacaan banyak sekali. Ketika masuk rumah, keluar rumah, bangun dari tidur, kemudian juga mau makan, setelah makan dan seterusnya. Nah, kadang-kadang aku ada alasan, odek apal, duit lalu. Kalau dah hafal, tulis dan masukkan ke kantong. Masuk rumah, oh ini doanya. Naik mobil, ini doanya. Musafir, ini doanya. Mau tidur, ini doanya. Bangun dari tidur, ini doanya. Aku mohon maaf, di bagian tengah ini aruan lompat isin kantong, aruan rukuk isin kantong daripada sunnah. Namun lupa, rukuk je istighfar, arek lek murid balik, petani ni, boleh unin istighfar. Ambil mama, lupa kelompak. Nah, jadi kita hidupkan sunnah ini, insya Allah kita akan mendapatkan naungan Allah nanti, tidak akan merasakan panasnya sengatan matahari. Tadi tiang lewat. Kemarin juga yang lewat ngaji sampai ke Muntong Sapah, bagian selatan, panas. Di pinggir jalan ada orang bekerja, panas. Tapi tiang tidak merasakan panas. Walaupun panasnya matahari luar biasa, tapi tiang tidak merasakan panasnya sengatan matahari. Kenapa? Karena tiang ada di dalam mobil, dilindungi oleh AC. Tidak merasakan panas, tapi yang lain panas. Itu gambaran nanti di akhirat. Ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari dekat dengan kita, bagaimana kira-kira panas? Tapi kalau kita mendapatkan perlindungan Allah, naungan Allah, berkat kita sekarang menghidupkan sunnah seperti ini, kemudian juga banyak sholawat, kita seperti berada di ruangan yang ber-AC, sejuk. Bagaimana nikmatnya kira-kira? Ketika orang sengsara, kita merasakan ini. Di dunia sudah ada contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Raja Namrud memusnahkan Nabi Ibrahim, dilempar hidup-hidup ke api yang begitu besar, datang malaikat Jibril menawarkan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, alakal hajat. Wahai Ibrahim, apakah butuh bantuan saya? Itu tawaran malaikat Jibril. Wahai Jibril, saya sedang menolong agama Allah. Allah pasti akan menolong saya. Saya tidak butuh bantuan. Dengan yakin, mantap keyakinan Nabi Ibrahim bahwa in tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menolong agama Allah dengan tulus, pasti Allah akan menolong kita. Dengan mantap jawaban Nabi Ibrahim seperti itu. Tapi Nabi terjadi, ternyata Nabi Ibrahim benar dilempar ke api yang begitu besar. Lalu bagaimana cara Allah menolong Nabi Ibrahim? Di luar nalar kita, di luar akal kita. Ternyata Allah menolong Nabi Ibrahim dengan cara Allah dinginkan api. Secara zuhir, lahir, Nabi Ibrahim dilempar ke api yang begitu besar, tapi Nabi Ibrahim seperti ada di ruangan yang ber-AC, sejuk, tidak terbakar karena api yang didinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelak kita di akhirat? Makin saja panasnya luar biasa. Arak tahu sepojelo ini makin, walaupun arak terpal, arak kira-kira kau sampai asar niki melinggi, mesat niki, nikau panas. Nah, inilah gambaran. Tapi kalau kita berada di ruangan yang ber-AC, demen berdoa, sejuk, mau tidur sejuk, nikmat dan sebagainya. Itulah gambaran kita nanti di akhirat. Mau namiki, marilah kita berusaha hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat. Kalau bisa jangan kurang dari 1000 kali tiap hari.
Siapa yang membaca salawat 1000 kali tiap hari, ketika nanti syakaratul maut, Allah perlihatkan tempatnya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu majelis taklim hidayah, makin belum sampaikan Quran. Nah waktu ini. Jadi alhamdulillah dari Pulau Sami ini belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Jadi yang terbaik di antara kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah ini keuntungan bagi Pulau Sami juga sebagai orang tua. Kelak ketika kita butuh kalimatul thayyibah, bacaan-bacaan baik dari keluarga kita, tentu yang paling kita harapkan adalah putra-putri kita yang masih hidup. Nah, kalau mereka menjadi anak yang soleh, bisa baca Al-Quran, tentu selalu ingat kepada orang tuanya. Seandainya kurang amal ibadah yang sungguh, dengan bacaan anak kita yang soleh masih hidup di dunia, yang bisa membaca Al-Quran, maka tiang pelungguh merasakan nikmat di dalam kubur. Tapi seandainya amal ibadah tiang pelungguh kurang, lalu nanti sudah divonis mendapat azab dari Allah, kita harapkan anak kita yang masih ada di dunia tapi tidak pernah ingat kepada orang tuanya, enggak gawe, mabuk di dunia, narkoba, permintaan ingat dengan doa, semakin panas kubur kita. Naudzubillah min dzalik. Maka bersyukur ada guru yang mengajarkan dengan tulus, ada juga putra putri pelungguh yang belajar Al-Quran. Dan sungguh hebat Al-Quran ini, sungguh mulia Al-Quran ini, karena memang satu-satunya kitab suci yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi. Dalam kitab I'anatul Talibin, syarahnya kitab Fathul Mu'in, itu dijelaskan Allah turunkan kitab suci ke dunia ini sebanyak 104 kitab suci, dan hanya Al-Quran yang dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 60 suhuf kepada kitab kepada Nabi Syekh, 30 kitab kepada Nabi Ibrahim, kemudian 10 kitab kepada Nabi Musa sebelum Taurat, baru Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Jumlahnya 104 kitab, dan 104 kitab itu hanya satu yang dijamin kemurniannya oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaganya, kamilah yang memeliharanya. Maka bagaimanapun usaha-usaha manusia dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman, ada yang ingin merubah, ada yang ingin menodai Al-Quran, miliaran mereka bersatu, mereka tidak akan mampu merubah Al-Quran walaupun satu huruf. Ketahuan semua nanti, walaupun barisnya saja ketahuan. Kayak Panji Gumilang yang merubah baris domah menjadi fathah itu, karena kalau dirubah maknanya sudah mengarah kepada mengajak ke agama lain. Nah, itu yang terjadi di pesantren Az-Zaitun. Maka dari itu jangan sampai mondokkan putra putri ke sana. Ya, itu sesat dan menyesatkan. Panji Gumilang itu orang munafik. Ya. Masa orang ke masjid dikatakan orang galau, ya, orang susah? Itu kan ucapan orang munafik itu. Ya. Justru di masjid adalah tempat orang tenang, mencari kedamaian, kesejukan bagi orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tapi alhamdulillah dulu kita sudah panggil Pak Menko Polhukam, pemerintah, supaya diproses, karena ini bagian dari penodaan agama. Ya. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita jangan kalah dengan orang Inggris. Saya alhamdulillah ada tugas negara ke Inggris 2 kali ke sana. Pertama waktu Ramadan saya ke sana. Di situ begitu tiang turun nyampe di Inggris diceritakan, alhamdulillah di Inggris ini cukup pesat perkembangan Islam. Bahkan baru-baru ini terpilih menjadi wali kotanya adalah orang Muslim di kota Wuhan, namanya Mr. Hussein, yang merasa bangga sebagai orang Islam. Dalam hati dia berdoa, ya Allah pertemukan saya dengan beliau. Ternyata jalan darat 2 hari saya bertemu dengan beliau. Assalamualaikum, kenalan, kemudian alhamdulillah kita merasa akrab. Langsung yang dibawa keliling ke kota Wuhan sama beliau. Diajak ke makam muslim yang ada di kota Wuhan. Setelah itu beliau ajak saya ke masjid yang dulu dibangun sekitar tahun
8 yang hanya bisa menampung 30 jemaah. Kecil masjid. Yang disuruh sholat tahiyatul masjid sama beliau di sana. Habis itu dia cerita, di depan ini alhamdulillah kita sudah bangun masjid yang begitu besar. Karena begitu pesat perkembangan Islam di kota Woking ini, kata beliau, sekarang masjid ini bisa menampung 3.000 jemaah. Alhamdulillah. Kemudian beliau cerita, yang menjadi imam itu harus menghafal Quran 30 juz. Saf pertama di belakang imam juga harus menghafal 30 juz. Kalau anda menghafal Quran di belakang, aku lamun tiang pelungu selaku tidak dulu. Oke, saya nggak darah hafal Quran. Ini kehebatan sana di Inggris. Amerika juga masya Allah. Okay. Pernah suatu ketika yang ditugaskan sana juga karena dia yang masalah makanan halal ya, yang jauh mejekong, yang jauh beras, jauh tumi keru, gitu. Nah, jadi makanan tiang. Nah, waktu ketika tiang di hotel ingin makan roti, aku kalau di sana ya yang ragu-ragu, yang turun di tempat keramaian. Mudah-mudahan ada makanan halal jual. Ternyata di pinggir jalan itu pedagang kecil ada suara Al-Quran di sisi muncul di tempat jualan ini. Oh ini pasti Muslim. Yang langsung assalamualaikum, waalaikumsalam, kenalan. Ternyata dia menghafal Quran 30 juz dan tidak gengsi menyetel ayat Al-Quran di tempat keramaian di Amerika. Kadang-kadang kita malu aduan setel dangdut ya, daripada Al-Quran. Nah inilah kehebatan kalau sudah Islam masuk ke jiwa mereka. Maka kita tanamkan Al-Quran dalam pribadi di jajaran tiang pelungguh niki. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, hidup bersama Al-Quran, dibangkitkan juga bersama Al-Quran. Jadi sekadar ini atut yang mohon maaf lahir dan batin, yang langsung pamit. Ketua ada. Langsung karena waktu nih tidak bisa saya makan, nanti aja di mobil aja. Yang sering lapar mohon maaf karena di bel di Lombok Timur tinggal 3 tempat dan sekarang sudah jemaah sudah nunggu, dan sebenarnya mohon maaf yang tidak jadwalkan sebenarnya di sini kemarin. Lagu beliau ini maksa saya dua kiri kanan nih, karena dia 1 bulan sebelum bahkan 2 bulan sebelum sudah terjadwal hanya 1 di tempat niki dan langsung makin di Lombok Timur. Cuma beliau niki ada saya datang doang seberang isi mana-mana doa, ternyata disuruh ceramah niki. Mohon maaf jadi dia nggak bisa lama niki. Insyaallah lain kali kita lanjutkan cukup insyaallah niki. Karena waktu niki insyaallah lain kali, dan yang napiara niki mungkin yang sumbangkan juga sedikit untuk majelis niki untuk orang. Apiasi, mohon maaf lahir dan batin, langsung yang pamit ini. Nanti beliau yang khatam Al-Qur'annya, karena beliau ini ahli Quran, beliau menghafal Quran, dia bisa pantas gitu. Dan langsung nanti dibimbing doa sama beliau. Apiasi, hampura dong sinapura. Allahumma fiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggur, tidak ada waktu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
Ada sekali udah belajar gini. Memang kalau orang pintar tuh naik. Timur paling Udah sifat ya kan. Timur kalau kita kan 45 Satu jam lebih lah. Iya kan macet di sini kan. tapi kalau Iya. mungkin begitu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم Dari tadi dari awal ya. خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره Sulit mau. Terus aja. Bagus banget suaranya.
Mimi. Sedikit aja, sedikit. Udah lama. Ih, jangan. Apa lagi? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ini harta. Kok Wira? Yang harta. Mana? Raya. Fab. Raya nih bantalnya. Hah? Siapa? Yuk. Pakai bantal. Kenapa itu? Dia semuanya sama disuruh bawa pulang. Enggak tahu. Selanjutnya yang akan dilanjutkan dalam satu doa yang dengan hifzul Quran adik-adik kami dari yang dulu yang dipimpin oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Kanasi Saleh. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Mimi. Darah di sana. Ya, coba bilang. Hatta dulu.
Mati dia coba sama dia dimatiin, dia coba sama وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا Kapan di sini kau? Kapan di sini? Urusan. وجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Cerita masa lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Quraish ila bihim al-kitab was-sayf falyakum Tragedi 2020. Di sini makanya di sini. Iya, sebawain HP orang. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بالله من الشيطان Kirim foto.
Semua foto saya. Lagi ada tersebar di situ kan. Awas macam-macam bisa dimarah. Selalu ada. إذا جاء أمر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك